Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Hanifah. Saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang strategi pembelajaran pada Maharah Kalam, yang mana saya melakukan penelitian ini di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatih di kelas 5 di daerah Handil Bakti. Di sini saya melakukan penelitiannya dengan cara mewawancarai salah satu guru bahasa Arab yang ada di sana, dan mewawancarai salah satu murid yang ada di kelas tersebut. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang ta'rif maharah kalam atau pengertian maharah kalam. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang paling penting dalam berbahasa, sebab dalam memulai latihan berbicara terlebih dahulu didasari oleh kemampuan mendengarkan, kemampuan penguasaan kosakata, dan keberanian mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran pada maharah kalam. Yang pertama yaitu hiburat mutsirah, menyampaikan topik bahasa Arab yang selalu dikaitkan dengan pengalaman peserta didik sehari-hari. Kemudian meminta peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengalamannya yang disesuaikan dengan topik tersebut. Nah, strategi ini bertujuan agar peserta didik mengungkapkan pengalaman yang pernah dialami berkaitan dengan teks yang akan diajarkan. Lalu strategi yang kedua yaitu takbir al-a'ra al-ra'isiyah, yaitu mengasah keberanian peserta didik untuk bicara dengan bahasa Arab secara spontan dan kreatif, yaitu dengan menjelaskan materi melalui peta konsep. Strategi ini bertujuan untuk mengasah keberanian peserta didik mengungkapkan bahasa Arab secara spontanitas kreatif. Selanjutnya yaitu tamsiliyah. Tamsiliyah yaitu mengajak peserta didik belajar bahasa Arab dengan cara bermain drama. Masing-masing diberi peran sesuai skenario yang terdapat dalam bacaan. Pada kegiatan ini mempunyai dua manfaat, yaitu hiburan dan belajar berbahasa. Strategi ini bertujuan agar peserta didik dapat mengekspresikan dialek bahasa Arab fusha dengan fasih sesuai dengan makhraj, dan mengeksplorasi kemampuannya dalam bermain peran. Yang keempat yaitu ya'lab daur al-mudarris. Nah, strategi ini bertujuan untuk mendapatkan partisipasi langsung baik dari kelas ataupun individu, dan setiap peserta didik dapat berperan sebagai guru dari kawan-kawannya. Ya, selanjutnya pembelajaran di sekolah tersebut sekarang masih menggunakan internet atau online. Saat pembelajaran online, guru hanya menyuruh siswa membaca buku paket tentang percakapan yang ada di dalam buku tersebut, lalu meminta orang tua siswa untuk berdialog dengan siswanya. Sedangkan saat pembelajaran di kelas atau offline, guru membacakan percakapan yang ada di buku paket tersebut, lalu diikuti oleh siswanya, dan setelah membaca bersama-sama, guru bertanya kepada salah satu siswa dalam bahasa Arab. Lalu siswa tersebut menjawab apa yang ditanyakan oleh guru tersebut, misalnya Mas Muki atau Mas Muka atau min aina anti atau min aina anta. Nah, seperti itu. Namun pertanyaan guru tersebut sama dengan pertanyaan yang ada di buku. Setelah saling bertanya, guru menerjemahkan atau mengartikan percakapan yang telah dipelajari. Nah, jadi percakapan yang ditanyakan oleh guru tersebut itu ada di dalam teks bukunya, di dalam teks buku paket tersebut, lalu ditanyakan kepada anak muridnya satu persatu. Nah, setelah sudah saling tanya jawab antara guru dan murid, lalu guru tersebut menerjemahkan atau mengartikan percakapan yang dipelajari tadi. Nah, seperti itu pembelajaran di sekolahnya. Nah, selanjutnya masalah yang dihadapi oleh siswa dalam mempelajari maharah kalam ialah, yang pertama, siswa kesulitan dalam memahami teks yang ada di buku. Lalu yang kedua, siswa kesulitan dalam mengungkapkan apa yang ingin dibicarakan. Lalu yang ketiga, siswa salah dalam membedakan domir-domir dalam percakapan.
Nah, selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan oleh gurunya, yaitu yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, guru tersebut selalu bernyanyi bersama murid-murid tentang mufrodat-mufrodat yang sudah dipelajari terdahulu agar selalu ingat. Nah, jadi sebelum pembelajaran itu biasanya gurunya itu mengajak murid-muridnya untuk bernyanyi, tapi bernyanyinya itu tentang mufrodat-mufrodat yang sudah dipelajari terdahulu. Nah, supaya masih selalu ingat kosakatanya. Lalu yang kedua, guru tersebut menggunakan metode hadiah, yaitu jika muridnya benar dalam menjawab pertanyaan, maka beliau akan memberikan hadiah kepada anak tersebut, sehingga membuat murid-murid yang lain merasa termotivasi untuk bisa menjawab juga. Nah, jadi kata gurunya, beliau itu misalnya ada pertanyaan atau misalnya beliau sedang bertanya kepada muridnya. Nah, beliau itu jika muridnya benar dalam menjawab, maka beliau akan memberikan hadiah kepada murid yang bisa menjawab tersebut. Nah, sehingga murid-murid yang lain itu merasa termotivasi. Misalnya aku benar atau misalnya benar dalam menjawab nih, diberi hadiah nih. Jadi memotivasi untuk murid-murid yang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu dalam latihan berbicara, guru selalu menjelaskan domir-domir yang digunakan dalam percakapan. Jadi kata ibunya, beliau itu sebenarnya sudah menjelaskan tentang domir-domir dalam percakapan. Misalnya anta itu untuk laki-laki, anti itu untuk perempuan, atau huwa itu untuk dia laki-laki, atau hiya itu untuk dia perempuan. Nah, kata beliau itu sudah dijelaskan kepada murid-muridnya. Lalu selanjutnya yaitu sedangkan solusi yang saya tawarkan ialah saat sekolah online sekarang ini hendaknya guru memberikan video percakapan kepada anak tentang materi yang ingin diajarkan dan menjelaskan tentang materi tersebut. Nah, jadi menurut saya kan ini masih online sekolahnya itu. Namun di sekolahan tersebut itu ada juga murid yang boleh masuk ke kelas. Maksudnya itu jika ada murid yang ingin belajar di kelas, maka itu diperbolehkan untuk belajar di kelas. Tapi untuk murid yang tidak ingin belajar di kelas, atau misalnya kayak orang tuanya itu merasa takut akan terkena virus misalnya seperti itu. Nah, itu maka muridnya itu belajar secara online di rumah. Nah, jadi di situ tuh di sekolahannya itu bisa belajar di kelas atau secara online. Nah, kata gurunya seperti itu. Jadi saya itu menyarankan kepada gurunya, kan ini masih online. Nah, sebaiknya untuk maharah kalam ini guru tersebut memberikan video percakapan kepada anak tersebut kepada muridnya tentang materi yang ingin diajarkan, lalu menjelaskan materi tersebut itu tentang apa misalnya. Nah, seperti itu solusi dari saya. Nah, jadi di slide selanjutnya ini bisa kalian lihat ini adalah pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh murid-muridnya. Bisa kalian lihat bahwa murid-muridnya itu sedikit karena kan sudah saya katakan sebelumnya, belajar di sekolahan ini tuh bisa dengan dua cara, bisa online dan offline. Untuk orang tua yang takut anaknya bisa terserang penyakit seperti itu, terserang penyakit corona, jadi mereka memilih untuk online. Sedangkan murid-murid yang ingin di kelas, nah mereka bisa secara offline atau bertemu dengan gurunya di kelas langsung. Nah, bisa kalian lihat itu sedikit aja muridnya. Dan juga kenapa mereka hanya belajar menggunakan meja dan tidak ada kursi, karena ini adalah sekolah yang saya teliti ini adalah sekolahan yang baru saja dibangun. Jadi yang saya datangi ini adalah sekolahan bangunan yang baru, sedangkan bangunan yang lamanya itu ada, cuman mungkin tidak digunakan lagi. Jadi pindah di sekolahan yang baru karena ini masih
online kan, jadi mereka sekolahan tersebut belum menyediakan meja dan kursinya di sekolahan itu. Nah, seperti itu. Nah, slide selanjutnya ini adalah foto saya bersama dengan guru bahasa Arab. Guru bahasa Arabnya itu yang memakai baju coklat, sedangkan yang di tengah itu adalah kepala sekolahnya, kepala sekolah yang ada di sekolahan tersebut. Nah, saya meneliti ini bersama dengan teman saya yaitu Rahma Anissa. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.